Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan narju bihan najata yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalqi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala imamil muttaqin wa qudwatil amilin wa sirajil mu'minin habibi rabbil alamin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Al-Baca TV yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat beribadah di bulan Ramadan, sehingga terus memiliki himmah, semangat dalam beribadah bulan Ramadan, baik di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, dan di akhir Ramadan, sehingga kita semua mendapatkan hakikat fadilah keutamaan bulan Ramadan yang utuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik pemirsa Al-Baca TV yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua dari kita tidak luput dari dosa, dari kesalahan. Semua dari kita memiliki potensi untuk berbuat kesalahan, karena kita adalah manusia biasa. Kecuali mereka para nabi, para rasul yang maksum, atau para kekasih Allah, waliullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, perbuatan keburukan. Maka siapapun dari kita, mungkin dengan kita rasa atau tidak kita rasakan, bisa terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri itu suci, baik, bahwa kita ini adalah kotor. Terkadang kita melakukan keburukan tanpa kita sadari. Maka jangan merasa diri ini lebih suci, paling suci di antara orang lain. Tentunya kenapa? Ada orang merasa dirinya lebih suci dari yang lain. Ada orang merasa dirinya lebih baik ibadahnya dari orang lain. Ada orang merasa dirinya tidak pernah melakukan maksiat dibandingkan orang lain, sehingga merendahkan orang lain. Ini merasa diri lebih suci, paling suci, dan menilai orang lain lebih rendah darinya. Tidaklah ada sifat ini muncul dari diri seseorang, melainkan timbul dari sifat sombong. Apa itu sombong? Sombong adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebaikan dan merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Dan Nabi SAW sudah mewanti-wanti, memperingati, awas jangan sampai ada di antara kita yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Maka jangan sampai ada di antara kita itu ada sifat sombong, merendahkan orang lain. Diri kita merasa lebih suci dari orang lain. Meskipun orang lain kita lihat secara kasat mata dia melakukan kesalahan. Mungkin ia berbuat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Mungkin orang tersebut menangis di tengah malam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Harus kita cermati sifat sombong yang ada pada diri kita sehingga kita merendahkan orang lain ini dari mana munculnya. Itu Imam Ghazali menyebutkan ada 4 hal yang menyebabkan orang itu terjerumus dalam penyakit tersebut. Penyakit sombong yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah harta. Yang keempat adalah kedudukan. Jadi saat orang memiliki ilmu, ia merasa bahwa dia lebih pintar dari orang lain. Orang lain adalah orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang bodoh begitu. Tidakkah Anda tahu, tidakkah kita tahu bahwa ilmu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ilmu yang kita miliki. Mungkin kita terjatuh di satu tempat, kemudian kita hilang ingatan, Allah cabut ilmu kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku memberikan ilmu kecuali sedikit saja. Maka jangan sampai kita sombong, merasa lebih pintar, merasa lebih suci karena kita punya ilmu. Yang kedua adalah ibadah. Ketahuilah ibadah yang kita lakukan, sholat malam, tahajud, puasa, zikir, sholawat setiap hari, tidaklah kita melakukan hal-hal tersebut dari ibadah, melainkan taufik, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah beri taufik kepada kita sehingga kita taat. Kalau Allah cabut taufik, hidayah dari kita, niscaya kita akan susah melakukan ketaatan. Kekayaan yang kita miliki, apakah kita tahu bahwa ada seorang yang paling kaya, Qarun, sehingga kuncinya saja, gembok rumahnya saja, gembok gudang hartanya saja dari emas. Qarun ini ditenggelamkan dalam bumi karena kesombongannya. Penyebab keempat dari sombong juga termasuk itu kedudukan. Ada Fir'aun di sana. Fir'aun adalah orang yang memiliki kedudukan. Seorang raja dengan memiliki kedudukan dia sombong sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam laut karena kesombongannya. Merasa diri paling agung, paling suci, merendahkan orang lain. Ya. Dan hal itu bisa saja kita lakukan baik dengan ucapan kita atau dengan komen-komen kita di media sosial. Seperti itu. Dan bagaimana kita mengobati sifat sombong ini yang ada pada diri kita, yang merasa diri lebih suci ini, yaitu dengan 2 hal. Yang pertama adalah dengan sifat tawadhu, rendah hati. Hati yang rendah, bukan rendah diri, bukan, akan tetapi rendah hati, tawadhu. Ya. Kata Nabi SAW, man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang rendah hati akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takabbar, orang yang sombong akan wada'ahu Allah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang waktunya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, obat dari penyakit sombong, merasa lebih suci. Ketahuilah bahwa semua yang kita miliki, dari ilmu, dari harta, dari tahta, dari keluarga, ya, kedudukan, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah Allah mencabut apa yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita tidak, hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Di saat kita lahir tidak punya apa-apa, kita wafat pun tidak punya apa-apa. Yang kita bawa hanya sehelai kain kafan. Maka kita harus sadar bahwasanya kita ini tidak punya apa-apa. Hakikatnya adalah semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk kita saat ini jaga hati kita. Jangan sampai kita merasa diri hati ini lebih suci, paling suci. Orang lain rendah, orang lain amalnya lebih sedikit, orang lain banyak maksiat, saya sendiri tidak. Maka dari itu Imam Ghazali memberikan resep obat agar kita tidak sombong, agar kita tidak merasa lebih suci. Bagaimana kata Imam Ghazali? Di saat kita melihat orang yang lebih sepuh, lebih tua umurnya dari kita, maka yakinilah bahwa orang tersebut lebih banyak amalnya. Di saat kita melihat orang yang lebih kecil dari kita, umurnya lebih rendah dari kita, kita yakini bahwa orang tersebut adalah lebih sedikit dosanya daripada kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi al-fakir. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.